Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa, kita membahas tentang HETS. Bapak Ibu sekalian, petugas PKPR, Bapak Ibu guru BK, dan anak-anakku konselor sebaya, kita kembali membahas tentang HETS, ya, tentang pendekatan yang akan kita lakukan untuk menilai masalah siswa, salah remaja. Kita masuk kepada poin 1, ya, hak HUM. Ya. Ini kita lakukan pembahasan satu persatu, nanti biar bisa dipahami bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, konselor sebaya. Jadi HUM, ya, atau dikatakan dengan rumah. Ini kita minimal mendapatkan 3 poin besar, ya, 3 catatan besar dalam masalah rumah. Yang pertama yang harus kita dapatkan, bagaimana kita menggali apakah rekan sebaya kita atau remaja kita, ya, merasa nyaman di rumah. Itu pertanyaan dasar. Apakah dia di rumahnya merasa nyaman? Ya. Yang kedua adalah pihak yang mendukungnya di rumah. Siapa pihaknya yang mendukung di rumah? Yang ketiga nanti berurusan dengan warisan-warisan yang ada di rumah. Ini nggak ada hubungannya dengan warisan tanah, dengan warisan rumah dan lain sebagainya, atau warisan mobil, ya anak-anakku sekalian. Tapi ini warisannya berbeda. Baik, kita mulai dari pertama. Kita harus bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang kenyamanan dia di rumah. Ya, kenyamanan dia di rumah, bahwa kita pertama harus dapatkan alamat rumahnya di mana. Ya, alamat rumah tinggalnya. Ya. Kemudian dia tinggal dengan siapa? Ya, dia tinggal dengan siapa? Apakah dia tinggal dengan keluarga inti? Keluarga inti dia tinggal bersama ibu, bapak, adik, atau kakaknya kandung. Jadi yang dikatakan sebagai keluarga inti. Atau dia tinggal dengan kakeknya, atau dia tinggal dengan neneknya, atau dia tinggal dengan bibinya, atau bahkan dia tinggal dengan bapak tiri atau ibu tiri, atau dia tinggal sendirian, ngekos dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu yang harus kita dapatkan datanya. Oh, bagaimana kenyamanan dia di rumah. Nah, kemudian di dalam rumah itu berapa orang kira-kira, ya, berapa orang kira-kira yang tinggal? Apakah dia berempat, berlima, bahkan sampai 10 dan sebagainya. Jadi berapa orang dia tinggal? Nah, apa pekerjaan orang tuanya? Bapaknya bekerja apa, atau ibunya bekerja, atau bapaknya yang bekerja, atau ibunya tinggal di rumah ngurusin remaja dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang kita harus dapatkan data-datanya. Kemudian apakah di rumah, ya, apakah di rumah dia sering tinggal sendiri? Ya. Terus apakah dia di rumah itu sudah punya kamar tidur atau tidak punya kamar tidur? Atau walaupun dia punya kamar tidur, tetapi dia masih tidur bersama dengan saudara-saudara laki-lakinya atau perempuan, atau bahkan mereka bercampur. Mereka masih satu kamar, saudara laki-laki, saudara perempuan. Atau memang dia tidak punya kamar, dia tidur di depan TV, ya. Kemudian pagi dibereskan, disimpan dan lain sebagainya tempat tidurnya. Jadi mungkin itu yang terjadi dengan saudara kita, dengan teman, rekan-rekan sebaya, ya. Nah, itu. Kemudian apakah rumah tempat tinggalnya itu adalah rumah kepemilikan bapaknya, ibunya, atau dia menyewa atau mengontrak rumah
atau dia tinggal di satu rumah atau satu kamar malah dengan ayah ibunya. Itu harus kita dapatkan data-datanya dengan baik, ya. Kemudian di rumah itu siapa itu pendukungnya? Ya, misalnya begini, apakah dia bisa menceritakan masalahnya? Jika dia punya masalah, dia bisa bercerita dengan siapa? Apakah dengan ibunya? Apakah dengan bapaknya? Apakah dengan saudara laki-laki atau saudara perempuannya? Dan sebagainya. Nah, ini penting bagi kita nanti, siapa orang yang mendukungnya di rumah. Jadi kita harus mendapatkan, misalnya kalau memang yang pendukung di rumah itu adalah ibunya, ya, dia setiap ada keluh kesah dia berbicara dengan ibunya, ya, kita harus dapatkan nomor ibunya, nomor kontak ibunya, ya. Jadi pertama alamatnya harus pasti, kemudian nomor kontak siapa yang pendukungnya di rumah, ya. Nah, itu yang harus kita dapatkan data-datanya. Baik, kemudian warisan, ya, tentang warisan keluarga. Ya, seperti saya bilang tadi, ini warisan bukan masalah warisan tanah, warisan rumah, atau warisan uang dan lain sebagainya, harta, tapi warisan keluarga, misalnya dari kakek neneknya atau dari buyutnya ini ternyata perokok, bapaknya perokok, kakeknya perokok, kakek-kakek dari kakeknya perokok, atau bapak dari bapaknya perokok dan lain sebagainya, itulah warisan. Begitu juga dengan ibunya, ada juga yang merokok, bahkan ada juga yang pemabuk, ya. Jadi kakeknya pemabuk, bapaknya pemabuk, ya, bahkan sekali-sekali ibunya juga ikut mabuk. Nah, itu warisan-warisan seperti itu. Kemudian warisan lainnya, bapaknya ringan tangan, ya, salah sedikit ibunya langsung dipukulin, dia juga kakak-kakaknya salah sedikit dipukulin dan lain sebagainya. Begitu juga nenek, kakeknya sering memukuli neneknya, begitu juga buyutnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting kita dapatkan data-datanya. Jadi yang pertama masalah rumah, kita harus mendapatkan datanya, apakah dia di rumahnya senang atau tidak senang. Kemudian siapa orang yang bisa mendukungnya di rumah, dan yang ketiga adalah warisan keluarga. Oke, itu kira-kira yang penting dalam membahas tentang HUM. Itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.